Oke, selamat pagi semuanya. Jadi untuk tugas besarnya, saya akan memberikan contoh pengerjaannya. Jadi ini ada contoh sederhana untuk anggaran biaya pekerjaan jaringan irigasi, ya. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya untuk menghitung biaya K3, itu ada yang pertama ada rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian yang kedua, analisa harga satuan. Dan yang terakhir kita butuhkan adalah time schedule. Jadi saya mulai dulu dari awal ya. Bisa dilihat ini untuk RAB pada pekerjaan peningkatan jaringan irigasi, daerah irigasi Auman Bodok. Nah, di sini untuk pekerjaan administrasi ini di skip, nggak usah dilihat. Jadi kita berfokus pada kebutuhan APD kita. Yang pertama, di sini ada pekerjaan saluran batu kali, di mana pekerjaannya, item pekerjaannya itu ada 4, yaitu pasangan batu, plesteran, siaran, dan cor lantai beton. Di mana di sini volume sudah ada dan harga satuannya sudah ada berdasarkan analisa harga satuan. Jadi ini kalau kita cari, dia sudah langsung link ya harga satuan ini terhadap analisa harga satuan. Nah, setelah kita memperoleh RAB dan analisa, ini analisa harga satuannya, seperti ini. Di analisa ini terdapat koefisien yang nanti fungsinya untuk mengetahui jumlah pekerja. Jadi nanti di sana adalah faktor pengali dalam menghitung RAB K3. Jadi dari RAB ini, kemudian ini time schedule-nya dan analisanya tadi. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat matriks risiko. Ya, kemarin kan tugasnya saya sampaikan menggunakan standarnya dari utama karya untuk frekuensi dan severity-nya. Jadi klasifikasinya juga menggunakan dari utama karya. Ini saya sudah buatkan baik frekuensi maupun konsekuensinya serta klasifikasinya. Nah, ini fungsinya apa? Kita melakukan matriks risiko ini. Sebenarnya dalam membuat matriks risiko, kita itu harus survei kuesioner atau observasi ke lapangan. Tapi karena ini tidak ada, jadi ini penilaiannya kita berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman dan mungkin juga dari jurnal dan lain sebagainya bisa dilakukan. Nah, untuk pekerjaannya tadi kan ada 4 ya, ada pasangan batu, plesteran, siaran, cor lantai beton. Saya masukkan ke dalam kolom task. Kemudian saya menentukan hazardnya atau potensi bahaya yang muncul dari task tersebut. Jadi ini untuk nomor kejadian ini saya berikan nomor 1A, 1B, 1C, 1D sebanyak risiko yang muncul dari hazard yang nanti saya munculkan. Ini kurang lebih yang sederhana ya. Jadi pada pasangan batu kali ini, di sini ada hazardnya adalah salah satunya pemasangan dengan mortar. Di mana risikonya adalah tangan terluka akibat terkena mortar, kemudian iritasi pada kulit akibat terkena bahan mortar. Untuk frekuensinya, tangan terluka ini cukup sering ya, kalau bisa dilihat di sini kejadian termasuk sering. Kemudian severity untuk konsekuensinya itu tidak terlalu parah, jadi tanpa luka, tidak sakit, dan kerugian kurang dari 1 juta. Untuk riskornya seperti biasa, frekuensi dikalikan severity. Klasifikasinya dia masuk ke dalam risiko rendah. Kemudian APD dan APK kontrolnya adalah sarung tangan. Nah, pun dengan pekerjaan yang lainnya, hazard yang saya munculkan di tiap-tiap item pekerjaan. Jadi untuk pasangan batu kali ini ada 3 hazard, di mana masing-masing hazard itu terdapat beberapa risiko. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Dan kemudian saya tentukan frekuensi dan severity-nya. Sebenarnya fungsi kita menentukan frekuensi dan severity sehingga memperoleh risk score ini adalah untuk mengetahui klasifikasinya. Untuk yang klasifikasinya rendah, biasanya dapat kita eliminasi atau kita hilangkan. Jadi tidak perlu penanggulangan yang terlalu serius. Contohnya misalnya seperti tadi ini salah satunya ya iritasi pada kulit. Jadi dia bisa dengan cuci tangan tanpa perlu ada APD yang apa
spesifik digunakan. Tapi karena kita sedang latihan, jadi setiap resiko itu saya munculkan APD-nya. Sebenarnya yang butuh APD dan APK itu biasanya adalah pada risiko sedang dan risiko tinggi. Karena dianggap berarti konsekuensinya dan frekuensinya itu cukup sering dan cukup parah gitu ya. Jadi maka diperlukan kontrol, yaitu salah satunya menggunakan APD dan APK. Nah, tapi karena kita latihan, yang risiko rendah pun kita munculkan APD maupun APK-nya. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa APD, jadi tidak ada APK di sini ya. Saya munculkan APD saja yang sederhana saya lakukan. Apa namanya? Kemudian saya list. Di sini note-nya, jadi APD dan APK digunakan pada pekerjaan di atas, yang hanya 4 item ini, adalah dari kumulatif semuanya ya. Jadi hampir semua pekerjaan menggunakan sarung tangan. Berarti kita membutuhkan sarung tangan di sini. Kemudian ada topi pelindung. Sorry, ya benar, topi pelindung, pelindung mata, dan juga sepatu keselamatan. Jadi di sini ada 4 APD yang digunakan pada pekerjaan irigasi. Yang tadi sudah dicantumkan pada RAB ya. Nah, setelah mengetahui APD dan APK yang digunakan, kemarin kan sudah saya sampaikan untuk format RAB-nya menggunakan sesuai dengan SE nomor 11 yang kemarinnya. Jadi ini saya sudah buatkan RAB-nya, contohnya. Nah, di sini ada penyiapan RKK, sosialisasi, dan lain sebagainya mengikuti dengan ketentuan dari SE nomor 11. Nah, di sini nanti saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk yang ini penyiapan RKK, sosialisasi, dan ini asuransi, dan fasilitas, sebenarnya kan ada banyak. Tapi saya tidak munculkan semua. Saya menggunakan yang saya rasa perlu. Contohnya, di sini sebenarnya ada pada bagian sosialisasi itu ada briefing, ya kurang lebih yang dilakukan. Kemudian pada asuransi itu ada perizinan dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana kesehatan itu selain peralatan P3K, itu ada yang lain sebagainya seperti sirine, kemudian rambu keselamatan. Itu tidak saya munculkan karena sifat kegiatannya, pekerjaannya adalah pekerjaan dalam skala kecil. Ya lain halnya jika pekerjaan misalnya gedung gedung bertingkat. Jadi yang butuh banyak sekali APD dan APK, maka hal-hal yang perlu dimunculkan wajib dimunculkan. Karena ini hanya pekerjaan litigasi dan juga sederhana, jadi hanya beberapa hal yang dimunculkan, tidak semuanya gitu ya. Dan ini kita masukkan volumenya berdasarkan ketentuan yang ada di SE nomor 11. Jadi untuk penyiapan RKK, dokumen, prosedur formulir itu satu set, di mana semuanya itu harganya 5 juta. Kemudian untuk sosialisasi, ini nanti jumlahnya mengikuti dari jumlah pekerja yang kita peroleh. Gitu ya. Setelah ini kita hitung jumlah pekerjanya. Kemudian untuk APD. APD tadi kan yang kita udah dapatkan adalah topi pelindung, pelindung mata, sarung tangan, serta sepatu keselamatan. Di sini kita masukkan, kita munculkan. Kemudian satuannya dimasukkan untuk topi dan pelindung mata itu buah, sarung tangan dan sepatu itu pasang. Berapa jumlahnya, berapa harganya, itu nanti kita masukkan. Nah, kemarin kan yang saya minta untuk tugasnya kepada kalian adalah kalian mensurvei harga APD dan APK yang sudah kalian tentukan dari matriks risiko. Ya, untuk topi pelindung silakan di searching harganya berapa. Kemudian pelindung mata jika memang ada muncul harganya berapa. Nah, setelah kita tahu harga, kita kan butuh jumlah nih. Seperti ini spanduk, ini perkiraan saja. Jadi spanduk ini saya isi 5. Jadi karena sifatnya adalah pekerjaan sederhana, jadi bukan yang memerlukan banyak spanduk. Jadi hanya perlu 5, poster juga 5, dan papan informasi 1. Lainnya, asuransi itu lamsam, kurang lebih nilainya 5 juta. Ini saya menyesuaikan karena kembali lagi ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja. Jadi nilai asuransinya tidak terlalu besar. Kemudian peralatan P3K ini standar, lamsam harganya 1,5 juta. Nah, setelah kita memperoleh ini kebetulan harganya belum saya masukin ya, nanti saya masukkan.
Kita membutuhkan di sini sekarang untuk menyelesaikan RAB K3 kita adalah jumlah pekerja. Kita tentukan sekarang jumlah pekerjanya ya. Nah, di sini kita lihat. Untuk menentukan jumlah pekerja, itu kita butuh RAB dan juga analisa harga satuan. Yang dimaksud adalah, contoh ya, di sini saya tuliskan, untuk pekerjaan pasangan batu. Jadi untuk menentukan berapa jumlah pekerja. Jadi sini ada saya tulis pekerja. Itu adalah volume dikali dengan koefisien. Nah, ini pasangan batu mortar. Jadi judulnya sama ya, main depan. Dia koefisiennya adalah 2,7 kali. Jadi dia membutuhkan untuk 181 meter kubik pekerjaan pasangan batu, dia membutuhkan pekerja sebanyak 489,62. Tapi karena ini orang, jadi nggak mungkin pakai koma ya. Jadi nanti kita bulatkan. Tapi itu nanti. Untuk yang lain juga kita lakukan hal yang sama ya. Pelesteran itu volume dikali dengan analisa. Jadi kita cari sekarang pekerjaan pelesteran. Nah, di sini ada pelesteran, pekerjaannya adalah 0,38. Jadi dia membutuhkan pekerja yaitu sebanyak 45,24 pekerja. Pun begitu seterusnya ya. Ini juga dikalikan untuk siaran kita cari. Di sini adakah pekerjaan siaran? Nah, ini ada ya. Dikali. Jadi kita dapat volumenya. Yang terakhir adalah cor lantai beton. Nah, kita cari ini cor lantai beton. Nah, cor lantai beton ini ada di atas seperti ini. Bentar, saya cari dulu ya. Ini, maaf. Oke, ini dia cor lantai beton. Oke. Jadi di sini volume kita kalikan koefisien pekerja. Jadi diperoleh untuk jumlah pekerja untuk pekerjaan saluran batu kali adalah kurang lebih segini. Ini bisa disummary ya. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Kita buka analisanya. Ternyata di sini ada tukang batu, kepala tukang batu, mandor, dan lain sebagainya ya. Untuk setiap pekerjaan itu beda-beda kebutuhan sumber daya manusianya. Jadi untuk yang pengecoran beton lantai kerja, dia ada butuh pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, dan mandor. Sedangkan untuk pekerjaan siaran, kita lihat. Siaran dia juga membutuhkan hal yang sama. Untuk pekerjaan plesteran, sama juga. Untuk pasangan batu cuma dua, pekerja dan tukang batu. Jadi nggak ada mandornya. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi kalau misalnya dilihat di sini, oh banyak dong ya, sampai 600 orang, gitu ya, 630 pekerja. Ini belum termasuk mandor, tukang batu, dan kepala tukang batu. Jadi bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Apakah kita harus membeli APD sebanyak 628? Jawabannya tidak. Kalau kalian memasukkan nilai ini ke dalam perencanaan era BK3, kita masukin ke sini, maka nanti nilainya akan besar sekali. Terus gimana? Berapa yang harus saya masukkan? Kita lihat schedule-nya. Jadi kalau nanti kalian nyari RAB, analisa dan juga schedule ya. Jadi ini adalah jumlah pekerja yang sudah saya cari gitu ya. Ini saya jadiin satu di sini. Jadi untuk pasangan batu, total pekerja, jadi kan tadi dibilang untuk, sorry, ini pekerjaan pasangan batu kali itu ada pekerja dengan tukang batu. Itu ya, ada pekerja dengan tukang batu. Jadi jumlah total pekerja dengan tukang batu untuk volume sebesar 181, totalnya adalah 652 pekerja. Tapi apakah dia harus 652 pekerja dimasukkan? Iya, tapi kan
Itu untuk sepanjang pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat schedule-nya. Schedule-nya ternyata ada 11 minggu. Berarti kita lihat schedule-nya untuk pekerjaan pasangan batu sendiri itu dilakukan selama 9 minggu. Ya, dari minggu pertama sampai dengan minggu 9. Jadi tiap minggunya kita membutuhkan pekerja 72,536. Apakah kita membeli sebanyak itu? Bisa jadi gitu ya. Cuman sekarang kan balik lagi. Ini belum selesai karena ternyata ada pekerjaan yang overlapping. Ini ya, semua pekerjaan overlapping ya. Ini yang pertama, ini dia sendiri. Kemudian dimulai di minggu ketiga, dia sudah overlapping 3 pekerjaan. Pasangan batu, plesteran, dan cor lantai beton. Begitupun seterusnya. Kemudian di minggu kelima, 6, 7, 8, 9, dia mengalami overlapping di semua pekerjaan. Jadi logikanya, di sini kita membutuhkan pekerja, ini ada jumlahnya ya. Di minggu pertama membutuhkan pekerja 72 orang, di minggu kedua juga 72, di minggu ketiga itu 84 semakin meningkat jumlahnya. Kemudian di sini 84, di sini 100, ini puncaknya ya. Jadi kita dalam 1 minggu itu membutuhkan tenaga sampai 102 orang. Banyak sekali ya. Tapi dalam 1 minggu itu sekarang kita bagi lagi. Karena kita kan nggak bisa ujuk-ujuk membeli APD itu banyak gitu ya. Karena nanti nilai K3 ini justru yang akan membebani RAB pelaksanaan gitu ya. Makanya bagaimana sebenarnya kita merancang RAB K3 ini supaya dia ada K3-nya tapi tidak terlalu membebani RAB utama. Jadi dari keseluruhan ini kan sudah dijumlah ya totalnya. Sorry. Kemudian kita kan butuh APD itu harian ya. Jadi kita menggunakan APD itu setiap hari. Jadi ini yang jumlahnya mingguan 72 orang, 73 ya, 72,5, 73 orang. Kita bagi lagi berapa hari kerja di lapangan. Jadi saya di sini menggunakan 5 hari kerja. Kalau kita menggunakan 6 hari kerja, dia akan lebih sedikit lagi. Jadi saya menggunakan 5 hari kerja, saya mendapatkan per hari saya membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusianya yang bekerja adalah sebanyak 15 orang. Di minggu pertama, setiap harinya saya membutuhkan 15 orang selama 5 hari. Tapi kalau saya membuat ini jadi 6 hari kerja, maka lebih kecil lagi. Saya hanya membutuhkan 13 orang. Tapi untuk contoh saya pakai 15 ya, semuanya. 15, 15. Jadi ini berdasarkan kumulatif. Dan terakhir, saya mendapatkan yang di puncaknya, yang banyaknya overlapping ini adalah sebanyak 21 orang. Nah, logikanya, jadi setiap hari itu nanti di hari puncak, di minggu-minggu puncak, akan ada di setiap harinya akan ada 21 pekerja yang datang untuk bekerja membuat saluran irigasi. Logikanya saya membutuhkan apa namanya APD itu sebanyak 21 buah APD. Nah, kan sekarang menyesuaikan pekerjaannya. Yang mana aja sih APD-nya kan tadi udah ada listnya ya. Kita lihat mana tadi. Nah, di sini ada topi pelindung, pelindung mata, sarung tangan, sepatu keselamatan. Sekarang kita menyesuaikan lagi nih. Pekerjaannya apa, APD-nya apa. Jadi kita bisa tahu untuk sarung tangan butuh berapa ya, untuk pekerjaan apa aja pakai sarung tangan. Ternyata sarung tangan itu digunakan untuk semua pekerjaan, ya kan? Walaupun di sini nggak ada ya pelindung mata, tapi salah satunya karena masuk di cor lantai beton ini dia ada sarung tangan, berarti sarung tangan tuh masuk juga di item pekerjaan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk apa namanya topi pelindung itu hampir di semuanya juga masuk. Kemudian sepatu keselamatan juga kecuali yang pelindung mata. Pelindung mata itu hanya ada di item keempat, cor lantai beton. Kita kembali ke time schedule gitu ya. Jadi kita lihat nih, jadi puncaknya adalah di 21. Jadi untuk semua apa namanya APD yang
digunakan oleh semua pekerjaan itu ada sarung tangan, sepatu, dan juga topi. Jadi untuk topi, sepatu, dan sarung tangan kita membutuhkan sebanyak 21. Ini di luar manajemen. Manajemen itu maksudnya seperti ownernya, kemudian kontraktornya, baik itu QS, drafter, dan lain sebagainya. Ini pure adalah untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di lapangan. Kita masukkan ke dalam RAB-nya. Ini, jadi untuk induksi ini maksimal tuh ada 21 orang. Kita masukkan ya. Untuk topi 21, sarung tangan 21, sepatu keselamatan 21. Kemudian kita lihat ke pekerjaan cor lantai beton. Di sini ternyata kecil ya. Jadi kebutuhan kacamatanya tiap minggu, kita lihat nih. Mereka butuh 3 orang saja tiap minggu untuk pekerjaan cor lantai beton saja. Untuk menghindari terkena percikan ke mata, berarti tiap harinya, kalau ini dibagi 5, berarti kan 0,5, berarti setiap hari hanya satu pekerja yang dibutuhkan. Berarti untuk kacamatanya itu hanya perlu beli 1. Jelas ya maksudnya? Jadi untuk safety shoes, kemudian sarung tangan, dan juga topi, semua pekerja menggunakan. Tapi untuk kacamata pelindung di sini, mana? Pelindung mata, itu menyesuaikan dengan matriks resiko. Di sini adalah cor lantai beton. Pelindung mata adalah untuk pekerjaan cor lantai beton. Itu kita lihat sekarang. Dia kebutuhan pekerjanya itu hanya 3 orang per minggu. Jadi kalau dibagi 5 itu cuma dapat 0,55. Manusia nggak ada 0,55. Jadi kita bulatkan 1. Setiap harinya untuk pekerjaan pengecoran lantai beton itu membutuhkan 1 orang. Jadi untuk kacamatanya kita, pelindung matanya kita gunakan 1. Ya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan harga dari APD ini. Topinya berapa, harganya pelindung mata berapa, sarung tangan berapa, sepatu keselamatan berapa. Ini coba saya masukkan nilainya dulu ya. Jadi supaya kelihatan RAB akhirnya. Sebentar saya masukkan dulu. Ini kita lihat untuk saya pakai yang nilai di sini ya. Saya nggak search lagi. Jadi biar gampang. Topi pelindung itu harganya 75.000. Kemudian pelindung mata itu ada 25.000. Sarung tangan itu harganya 15.000. Dan sepatu keselamatan itu 350.000. Ini seperti ini kita kalikan sesuai dengan jumlahnya ya. Nah, ini sudah saya rumuskan semuanya di jumlah sampai akhir. Jadi ini jumlah terakhir sudah dirumuskan ini dari summary sub summary-nya, kemudian di summary terakhir mendapatkan nilai 22.895.000 ya untuk RAB K3. Sebentar, ini untuk RAB K3 pada pekerjaan irigasi. Ya. Ini sebenarnya, ini total pekerjaannya adalah 187. Kemudian K3 yang dibutuhkan 22 juta. Nah, ini kan cukup masuk akal gitu ya. Walaupun masih besar sebenarnya nilai ini. Nah, kalau misalnya kita tidak membagi jumlah pekerjanya tadi per hari sesuai dengan yang di time schedule ini, kalau kita masukkan senilai 72, itu akan besar sekali nilainya. Kita coba ya, di sini kita masukkan 73, sorry, 73. Di sini 73. Kita nggak bagi per hari, ini tadi 3. Jadi dia 45 juta. Kalau dibandingkan, jadi 45 juta dibandingkan dengan ini kali 100, jadi dia 24%.
Jadi itu terlalu besar ya, nilai RAB K3 terhadap biaya pelaksanaan itu terlalu besar. Kalau misalnya kita gunakan yang tadi, itu sebanyak 21, 1, 21, 21, 22, itu ya, 22 juta tadi, itu hanya 12%. Masih tinggi sebenarnya, lebih dari 10%, tapi paling tidak nilainya lebih masuk akal dibanding yang tadi, gitu ya. Jadi kurang lebih nanti tugas kalian adalah sampai berakhir membuat seperti ini, rencana anggaran biaya. Ini yang warna merah-merah ini, sorry, harga satuan itu tidak dibutuhkan. RAB, time schedule rencana, analisa harga satuan, matriks resiko, dan yang terakhir adalah RAB K3. Ini yang kalian buat, yang kalian butuhkan, sehingga akhirnya bisa membuat satu RAB K3. Ya, kalau kalian misalnya lihat di proyek, yang kalian dimunculkan biasanya hanya nilai total akhirnya saja. Rinciannya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, sekarang kita belajar buat rinciannya seperti ini. Jadi tugas kalian per kelompok adalah membuat seperti ini. Hasil akhirnya adalah nilai total biaya K3 seperti ini. Nanti buatkan dalam Excel, ya kalian sudah misalnya sudah ada RAB, time schedule, analisa, jadikan dalam satu Excel, kemudian buatkan matriks risiko serta RAB K3-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sheet dalam satu Excel. Nanti di sana saya akan periksa untuk apakah sudah cocok perhitungannya, apakah sudah cocok yang dia lakukan perkalian, dan penentuan jumlah pekerjanya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Silakan tugasnya dilanjutkan untuk nanti di minggu depan, di hari berikutnya, di minggu depan, saya baru masuk kelas bertemu dengan kalian untuk membahas tugasnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Silakan untuk tugas bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih.